Oke, C. Nanti pilih. Nanti pilih Kak Manda, C. Oke, Kak Manda nomor 1, Kak. Oke, Kak. Aku jawabnya Passover, unleavened bread, first fruit, sama aku lupa Kak yang satu lagi. Oke. Passover. Terus first fruit. Ada yang Manda mau tanya siapa? Mice kurang es, Mice. Oh, oke. Thank you, Aca. Aku mau tanya Aca, boleh Kak? Oke, Aca apa? Yang keempat? Of the weeks, Kak Manda. Boleh, boleh. Ingat. Ini masih yang awal, kita belum ini ya. Oke, boleh, boleh. Ini 4 Boleh, fees Kak. yang kita udah belajar ya. Dan kita udah mendalam di 2 fees kan. Supaya kita sekalian tahu artinya apa sih, itu yang paling penting ya. Oke. NC berikutnya nomor 2. Kak Seli, C. Oke, Kak Seli, silakan. Oke, C. Peace dilambangkan oleh benda penerang apa? Moon, C. Oke, semua setuju? Setuju, C. Oke. Lanjut, NC nomor 3. Nomor 3, Kak Sami, C. Kami silakan. Oke, Mice. Passover dilambangkan kematian Yesus. Semua setuju? Setuju. Oke, mantap-mantap ini. Oke, terakhir siapa? Sally ya? Sally. NC ya? Iya, C. Oke, boleh. Ayo NC apa? Kalau NC jawabnya unleavened bread melambangkan flesh and blood yang tidak corruption. Karena Yesus mati 3 hari. 100% Sally. NC, mantap. Boleh, boleh? Ingat kan? Itulah unleavened bread. Unleavened itu melambangkan kematian Yesus itu nggak pernah korup. Yang melambangkan kehidupannya itu sempurna. Blood-nya itu sempurna. Boleh? C itu korup doang, C. Oh iya, kalau pakai apa namanya? Kalau apa namanya? Kalau misalnya tidak korup gitu. Jadi nggak apa-apa NC. Jadi kalau kata-kata yang lebih pas itu tidak korup gitu ya. Gitu. Oke. Oke, bisa-bisa ini? Semua reviewnya udah ya? Nah, hari ini kita udah mau belajar first fruits. Oke, apa sih itu first fruits? Yang kita rayakan setelah unleavened bread. Ya, yang 7 hari itu kan? 7 hari, dalam 7 hari, di hari keberapanya unleavened bread, first fruit diadakan. Kedua, Mice. Oke, yang lain setuju nggak kedua? Setuju, C. Setuju, mantap. Ya, jadi first fruit itu di hari kedua unleavened bread kan? Ada 2 feast gitu. Iya, C. Tanggal berapa itu? 16, Mice. Apa kata-katanya tanggal 16? Masih ingat nggak? On the morning after the Sabbath, Mice. Betul, on the morrow after the Sabbath. Oke, that's good. Oke, sekarang mari kita lanjut. Hari ini kita mau belajar first fruit ya. Oke. Dun. Oke. Mari kita baca ayat ini ya. Kutipan dulu deh, kutipan Roh Nubuat dulu.
Oke, ini dulu deh. Oke, mari kita Manda tolong boleh baca. The Passover was followed by the 7 days feast of unleavened bread. On the second day of the feast, the first fruits of the year's harvest were presented before God. A sheaf of grain was waved by the priest before the altar of God, an acknowledgement that all was his. Not until the ceremony had been performed was the harvest to be gathered. Oke, thank you. Oke. Kok ada yang nggak ada ya? Sorry. Oke. Oh, ini. Sekarang kutipan yang ini. Jadi ini yang kita baca tadi yang itu kan? Yang kita bahas tadi itu kan? Yang bahwa ada yang hari, mari kita lihat ya. Kita buat kalendernya lah. Supaya kita ingat terus ini. Kalau digambar lagi kan bisa lebih ingat. Jadi tanggal berapa Passover? 14. Lalu habis itu tanggal berapa? 15. Apa itu 15? Unleavened bread. Oke, 16 apa? 16 first fruit. First fruit, Kak. Dan ada feast apa juga? Unleavened bread. Tuh. Sampai tanggal berapa unleavened bread? Tanggal 21 C. Nah, oke, mantap. Mantap ini. Masih ingat semua ya? Oke, ini UB. HC-nya kapan HC? Tanggal 15 dan 21 C. Tuh. Holy Convocation kan? Holy Convocation. Hari pertama dan hari ke-7 kan? Iya. Oke, mantap. Nah, jadi di sini ini yang kita udah apa? Di sini ya. Jadi ini ya. Ini yang perlu dibahas. Jadi ini kita mau terjemahkan lah. Tadi kan Manda enggak ini. Jadi Passover itu diikuti 7 hari Feast Unleavened Bread. Betul kan? Dan hari keduanya dari feast ya, unleavened bread itu adalah feast dari first fruit yang dari panen tahun itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi sheaf ini apa itu namanya? Sheaf itu apa itu sheaf ya? Ikatan-ikatan ya? Iya. Ikatan-ikatan gandum itu harus dilambai-lambaikan oleh imam di hadapan altar Tuhan. Nah, ini dia. Dan ini adalah suatu pengetahuan bahwa semuanya adalah milik siapa? Tuhan. Nah, jadi dengan kita first fruit ini, semua yang dihasilkan itu milik siapa? Tuhan. Nah, jadi waktu kita first fruit yang blue ini ya, unleavened bread kan kita udah belajar panjang ya. Nah, kalau kita first fruit itu kita mengerti bahwa semua milik Tuhan. Oke, bisa ngerti semuanya? Itu yang pertama pengertiannya. Oke. Oke, tunggu ya, ada yang minta ini. Oke. Nah, sekarang mari kita baca kutipan berikutnya ya.
Nah, ini yang penting. Coba sekarang Sally boleh baca ya. Iya, C, bisa C. Mhm. Semuanya ini C. Iya. Oke, C. He passed over. Sorry, ini ya, kurang the-nya kurang di. Okay, C. The Passover was followed by the 7 days. Feast of unleavened bread on the second day of the feast. The first fruits of the year's harvest, a sheaf of barley, was presented before the Lord. All the ceremonies of the feast were types of the work of Christ. The deliverance of Israel from Egypt was an object lesson of redemption, which the Passover was intended to keep in memory. The slain lamb, the unleavened bread, the sheaf of first fruits represented the Savior. Thank you, Chair. Jadi Passover, unleavened bread, yang warna biru, ini kan, first fruit. Nih, semua melambangkan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau Passover Tuhan Yesus apa? Domba. Yesus mati sebagai domba, betul? Domba yang take away the sin of the world, kan? Unleavened bread melambangkan apanya Yesus? Flesh and blood. Dan itu adalah apanya Yesus? Apanya? Apakah flashnya profit? Apakah body flashnya itu ada profitnya enggak? Tidak, Michelle. Oh, tidak. Apa yang ada profitnya? Apa yang ada profitnya di John 6:63? Spirit ya. Spirit apalagi Kak Sasha? Word apalagi satu lagi? Bilang aja. Spirit, word, life, nature. Apakah itu unleavened bread melambangkan life-nya Tuhan Yesus? Dan di dalam blood ada apa? Iya, betul. Life. Life. Dan apakah kita belajar bahwa kehidupan Yesus ada korupnya enggak? Tidak. Nggak ada. Itu unleavened bread. Yang nggak pernah tercemar oleh doktrin orang Farisi. Masih ingat kan? Ya kan? Bukan tercemar doktrin-doktrin orang Farisi. Ya, nggak ada kemunafikan. Semuanya adalah tidak corruption. Sehingga bisa redeem kita. Bisa tebus kita. Boleh? Boleh. Ngerti ya? Oke, jadi Sally, unleavened bread lambang apa? Coba ulang yang Sally dapat. Oke, C. Unleavened bread itu lambangnya Tuhan Yesus, C. Tuhan Yesus punya apa? Oh, flesh and blood. Dan itu adalah apanya Tuhan Yesus? Kehidupannya Tuhan Yesus, C. Betul, kehidupannya Tuhan Yesus. Dan apa yang Sally mau tambahin tentang kehidupan Tuhan Yesus? Kehidupan Tuhan Yesus sempurna, C. Tidak apa? Tidak Bahasanya. corruption. Tidak ada corruption-nya ya, atau tidak korup. Itulah unleavened bread. Jadi kalau makanya yang kemarin tekankan, kalau makan unleavened bread, makan roti yang lambang meat and drink, ya mau meat and drink, bisa nggak kita bilang, oh saya nggak bisa sempurna, bisa? Nggak bisa. Sedangkan meat and drink yang kita minum atau makan itu lambang korup atau nggak korup? Nggak korup, Michelle. Itu dia. Makanya meat and drink ini mengingatkan kita bahwa kita bisa apa? Sempurna atau tidak korup. Betul. Karena kita ditebus oleh yang tidak korup. Masa kita jadi korup? Bagaimana? Bisa ngerti nggak itu? Gimana yang lain? Bisa? Ensi dapat itu? Bisa.
Mantap Sally, NC. Bisa ya Nona ya. Oke. Jadi ini semua, ini ya, kita mau pass over, ada tiga dulu ya. Pass over, UB, unleavened bread, dan first fruit. Ya. Ini kematian. Ini melambangkan kehidupannya Yesus, yang mana di akhir kehidupannya ada kematian kan? Ada blood kan? Dan ini apa? Tidak apa? The corruption. Tidak korup. Dan apa ini first fruit? Yang penting ini semua adalah apa? Ini apa semua? Dibilang apa? Type atau anti-type? Type. Nah, ada type kan? Kalian udah ngerti kan type kan? Iya, Mice. Dan anti-type-nya apa? Word of Christ. Betul. Bisa ngerti? Jadi ini semua ini yang kita adain itu melambangkan pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bikin, apakah artinya kita menghargai pekerjaan Tuhan Yesus buat kita? Dengan kita bikin itu. Mengingat. Betul kan? Kita ingat lagi. Dan ini dia. Dan ini adalah pelajaran dari penebusan kita. Jadi kalau nggak ada work of Christ, kita nggak bisa ditebus anak-anak. Betul nggak? Jadi kita waktu ngerayain type, feast-nya Passover, unleavened bread, first fruit, itu adalah anti-type dari work of Christ mau menebus kita. Jadi penting nggak untuk dibikin kalau ini lambang Kristus mau menebus kita? Penting atau enggak? Penting sekali. Itu dia. Ya kan? Kalau misalnya dan kita perlu penebusan itu kan, makanya kita harus bikin, betul nggak Kak Sasha? Kalau kita nggak perlu ditebus ya nggak usah dibikin kan Kak? Buktinya kita masih hidup dalam probation dan harus berjuang, kita butuh penebusan oleh darah Kristus itu. Betul. Nah, kita mau benefit dari kematiannya, kehidupannya, dan apa ini first fruit pertanyaannya kan? Bisa ya? Aca ngerti Aca? Ya, jadi Aca udah ngerti nggak kenapa penting dibuat Aca? Oke, mantap. Jadi ini work of Christ mau menebus kita, makanya represent ini lambang dari anti-type-nya, ya, lambangnya Savior, Juru Selamat. Jadi ini pekerjaannya siapa dong? Passover, unleavened bread, first fruit, ini pekerjaannya Kristus sebagai apa? Juru selamat itu Savior. Juru Selamat. Itu dia. Ya, jadi ini penting. Nah, lanjut lagi ya. Oke, kita sekarang mau belajar first fruit ya. Mau belajar first fruit. Oke. Jadi first fruit itu adalah semua hasilnya dari siapa? Hasilnya dari Tuhan, Mice. Semua itu milik Tuhan kan? Milik Tuhan. Dari God kan? Dari Bapa, betul? Iya, Ini kita mau spesifiknya God atau Bapa, oke? Karena Bapa apa? Masih ingat nggak? Bapa apa? Semua dari Bapa. Karena Bapa apa? Sumber. Sumber of atau by? Oh, Mice. Oh, jadi apakah waktu ngerayain first fruit kita ingat kalau Bapa adalah of atau by? Off. Oh, itu yang pertama, boleh? Jadi kita ingat, semua dari Bapa, nggak ada yang nggak dari Bapa. Nah, sekarang pertanyaannya, artinya Kristus dari Bapa dong, betul nggak? Iya, Mice. Coba, mari kita lihat. Ini ayat ini aja, ayat yang sering kita pakai. Kalau semuanya dari Bapa, artinya Kristus ini adalah pemberian Bapa, betul nggak?
Karena ini semua adalah melambangkan juru selamat, betul nggak? Artinya di first fruit kita ingat pemberian Tuhan, dan pemberian Tuhan itu siapa? Coba Yohanes 3 ayat 16, NC tolong baca. Yang mana, Ce? Yang ini sayang. Oke, Ce. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Waduh, Sally, Bapak kasih siapa? He gave his only apa? Son, begotten son. Begotten Son. Ini siapa begotten Son ini? Siapa ini begotten Son? Tuhan Yesus. Jadi apakah pemberian yang paling harus kita ingat? Semua pemberian, aduh kalau nggak ada pemberian Bapa ini gawat adalah siapa? Adalah siapa? Pemberian yang paling dahsyat yang Bapak pernah kasih siapa? Karena di first fruit itu adalah melambangkan siapa? Savior kan? Jadi ada gunanya nggak kalau kita rayain feast ini, tapi kita nggak tahu kalau Bapak kasih anaknya untuk tebus kita? Ada gunanya nggak rayain ini feast? Kalau nggak tahu itu, nggak ada gunanya. Itu dia. Jadi, rayain first fruit nih, tapi kita nggak tahu. Waduh, ini pekerjaan Savior dan ini sumbernya dari Bapa. Artinya apakah sia-sia? Rayain feast-nya cuman ya karena mama suruh, karena memang aku juga nggak ngerti sih, ikut-ikut aja, boleh nggak gitu? Nggak bisa. Jadi walaupun kita mengerti ini pekerjaan Kristus yang mau tebus kita, ya sebagai juru selamat, ada kematian, kehidupan, dan first fruit-nya apa? Tetapi ini semua ada karena pemberian siapa? Bapa. Aduh, ini ayatnya Enzi ya. Itu dia Enzi. Kalau nggak ada pemberian Bapa, nggak ada pekerjaan Kristus yang mau menebus kita sebagai juru selamat. Betul nggak? Itu dia. Jadi apakah kita harus berterima kasih sama Bapa di surga? Aja. Terima kasih Bapa sudah kirim anakmu. Dan sebagai first fruit apalagi. Betul nggak? Itu dia. Jadi first fruit ini adalah mengembalikan buah pertamanya sebagai ucapan syukur kepada Bapa surga atas semua pemberian itu first fruit. Ya. Jadi yang semua yang kehidupan kita, semua berkat dikembalikan first fruit. Itu dia, ya. Buah pertamanya, oke. Itu yang diberikan kepada priest untuk dipersembahkan kepada Bapa. Nah, sekarang kita mau lihat first fruit-nya ya. Apa ini first fruit-nya ya? Jadi kalian udah ngerti konsepnya ini? Coba Sally mau coba ulang. Coba Sally ulang. Jadi dari type-nya itu ya, Ce. Boleh Sally, silakan coba. Jadi di John 3:16 dibilang first fruit itu type-nya itu adalah Passover, unleavened bread, dan first fruits. Dan anti-type-nya Passover, unleavened bread, sama first fruits itu adalah work of Christ yang mau menebus kita, atau work of Christ-nya itu Savior atau rencana penebusan. Nah terus kalau Passover itu adalah kematian Tuhan Yesus, dan unleavened bread itu adalah kehidupan Tuhan Yesus yang tidak korup. Nah, terus di John 3:16, first fruit itu adalah type-nya Tuhan Yesus yang adalah the only begotten Son yang dikasih Bapa. Dan itu kalau kita rayakan first fruit, artinya kita mau mengembalikan first fruits yang Bapa kasih kepada Bapa. Gitu ya, Ce? Betul. Oh iya, oke, Ce. Thank you, Ce. Betul. Jadi first fruit-nya itu First fruit-nya itu kita ngerti bahwa semua itu pemberian siapa, Sally? Pemberian Bapa, Ce. Itu layer pertamanya ya. Pengertian pertamanya mengerti bahwa semua pemberian apa?
Bapak. Mengerti bahwa semua milik Bapa dan semua itu pemberian Bapa. Dan kalau connect dengan pemberian Bapa, siapa pemberian Bapanya? Tuhan Yesus sih. Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ngapain diberikan kepada Bapa? Tuhan Yesus mau menebus sih. Tebus kita. Menebus, pekerjaan penebusan kan? Iya sih. Itu dia. Jadi orang Farisi, orang Israel zaman dulu lakuin ini tapi tolak Kristus. Gimana disalibkan? Mengerikan nggak? Iya. Itu dia. Artinya kalau kita bahaya nggak kalau kita cuman melakukan vis-vis ini tanpa mengerti artinya, bahaya nggak? Bisa-bisa kalau Tuhan Yesus ada lagi, kita yang salibkan Tuhan Yesus, betul nggak? Iya sih. Jadi makanya penting kita ngerti apa ini supaya waktu kita lagi menjalankannya kita ngerti. Ya, bukan cuman ikut-ikut rame aja. Oke? Bisa ya? Ada pertanyaan nggak? Atau semua sudah ngerti? Sudah Sudah, sih. Cek. Oke, mantap. Oke, mari kita lihat lagi ya. Oke. Sekarang kita mau lanjut lagi. Kita lihat first fruit-nya ya. Satu Korintus 15 ayat 20. Oke, kita minta Aca bahasa Inggris, Sami Indonesia. Silakan Aca. Yeah. But no, Israel risen on the dead and became the first fruit of them. That's what. Oke, Oke, mantap. Aca, iya Sami, sorry. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Oke. Yesus mati kan? Jadi kayu salib 1, 2, terus hari ketiga apa? 3 sampai morning, betul? Lalu habis itu apa? Risen. Dan waktu Tuhan Yesus bangkit, dia menjadi apa? First fruit. Jadi apakah betul NC kalau Tuhan Yesus adalah first fruit? NC izin ke RR Oh ya, iya. Ci? Sally bisa lihat nggak? Manda bisa lihat nggak? Nona bisa lihat nggak kalau Tuhan Yesus first fruit? Iya. Nah, boleh? Jadi Yesus first fruit-nya. Oke? Yesus first fruit. Kita yang belajar kemarin itu yang waktu Tuhan Yesus bangkit itu sebenarnya juga ada koneksinya sama first fruit. Betul. Boleh, Sally? Iya, bisa Jadi sih. kayu salib 3 hari, lambang unleavened bread, nggak pernah korup, betul nggak? Kematiannya, kehidupannya nggak pernah korup, betul? First fruit, lambang Tuhan Yesus bangkit. Boleh? Aca bisa lihat itu nggak, Aca? Anda bisa? Bisa, Kak. Connect semua ya, Gi? Connect, Kak. Itu dia. Makanya bahaya, apakah kita harus belajar Kak Sasha dari pengalaman Jews bahwa mereka keep the feast tapi mereka salibkan yang menjadi lambang, Kak. Yang lambangnya mereka, yang aslinya mereka salibkan, padahal itu mereka keep every year. Iya, betul. Kan main kan? Itu dia. Jadi artinya kita harus ngerti benar-benar.
Ya kan? Jangan pakai old kan? Pakai old, pakai spirit atau pakai apa? Letter. Spirit. Spirit itu pelajaran kita kan? Nggak, Iya. apakah letter nggak glory atau glory? Glory. Glory. Tapi Aca, yang lebih glory yang mana? Spirit. Aca? Apa? Spirit. Spirit. More glorious. Jadi kita waktu baca tulisan-tulisan letter kan? Tapi nggak ada gunanya kalau kita nggak diterangi sama spirit. Betul nggak? Mengerti dengan spirit of God. Nggak ada gunanya. Itu dia. Ci, sebenarnya kadang sih kita gini kan, Ci. Duh, coba deh kalau saya lahir di waktu Tuhan Yesus datang. Belum tentu kamu terima Tuhan Yesus, karena buktinya orang jus aja kalau Tuhan Yesus. Itu dia. Betul. Betul banget itu. Jadi belum tentu istilahnya kita akan terima Tuhan Yesus waktu dulu kan? Itu dia. Ya, bisa dapat ya? Iya, dapat sih. Nah, jadi first fruit itu lambang apanya? Lambang Tuhan Yesus yang bangkit. Bagi mereka yang sudah mati. Jadi kebangkitan kita nanti bisa dijamin kita akan bangkit karena Tuhan Yesus sudah apa? Bangkit. Udah bangkit. Kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, apakah nggak ada jaminan kita nanti bisa bangkit kalau mati? Iya, Iya, betul. Itu dia. Jadi apakah nanti kalau penganiayaan mati, misalnya kita harus mati, kita nggak takut karena kita ada jaminan nanti kita bangkit. Kenapa kamu tahu kamu bangkit? Karena Yesus sudah bangkit sebagai first fruit bagi orang-orang yang sudah mati. Gimana? Oh, Cik, maksudnya ini lambang kita bikin first fruit itu adalah kita kita percaya bahwa kita akan bangkit karena Tuhan Yesus saja udah bangkit dari antara orang mati. Betul. Jadi yang menjadi jaminan kita itu bisa bangkit nanti, Sally, misalnya kita mati adalah karena dulu Yesus sudah apa? Bangkit. Sudah bangkit, risen. Itu layer keduanya, Cik. Ya, boleh Sally? Oke, sip, Cik, boleh. Nah, sekarang gini. Jadi, ini misalnya orang yang sleep semua ya. Ya. Yang pertama bangkit siapa dari yang mati semua? Tuhan Yesus. Jesus kan? Iya. Ini dia sebagai first fruit. Gimana Aca? Ada kedengeran suaranya Aca? Tadi aja dia bilang iya Yesus mati, lalu dia bangkit sebagai first fruit. Jadi Aca misalnya nanti dianiaya, ya kan? Harus mati, takut nggak bangkit? Enggak Nietzsche, Kenapa Aca tahu Aca akan bangkit? Kenapa? karena Tuhan Yesus bangkitkan sebagai first fruit. Betul. Apalagi Aca, oh kamu bikin fish ya? Iya Nietzsche. Udah. Artinya kita nggak takut mati walaupun dianiaya. Karena habis dibalik dari kematian aniaya itu, kita dibangkitkan nantinya. Gimana? Boleh? Oke, bisa ngerti ya? Oke, jadi Jesus di sini sebagai apa? Dia punya apa? First fruit. Jadi nanti orang ini jadinya waktu nanti kedatangan kedua bisa apa? Bangkit. Oke, baca kutipan ini. Kita baca kutipan ya. Kita mau taruh kutipannya di sini ya. Oke, kita minta yang baca Kak Sasha, boleh Kak Sasha? Ini kutipannya ada di AH 477.3. Silakan Kak. In his wisdom, the Lord concealed the place where he
buried Moses. God buried him, and God resurrected him and took him to heaven. Wow. Oh, Oh. artinya Moses hidup, terus dia apa? Mati, dikuburkan, betul? Diburied, lalu Ya. diapain? Dibangkitkan Gitu. dan Diangkat ke surga, betul? diangkat ke surga. Betul. Artinya Yesus nggak bangkit pertama dong. Mana Mici? Artinya Yesus nggak bangkit yang pertama dong. Karena udah ada yang bangkit dari kematian yang pertama siapa? Moses. Kalau berdasarkan kutipan ini ya, Gay. Apakah Musa yang pertama kali mati terus dibangkitkan, Kak? Dari sejarah Alkitab. Kalau Henok nggak perlu mati kan dia? Langsung diangkat. Betul nggak, Kak? Iya, betul. Elijah kan juga kalau mau dilihat dia nggak Diangkat. mati, hidup-hidup. Betul nggak? Cuman Musa Betul. yang mati terus bangkit. Artinya Musa first fruit dong. Gimana? Aku nggak setuju, Kak. Kenapa? Karena kalau di Alkitab kan bilang kalau Yesus yang first fruit. Oh, oke. Tapi kalau coba Manda harus cari reason jalan yang lain. Jangan lewat situ. Harus ada cari reason lain, gitu. Ada yang mau coba nggak? Reason. Coba reason aja. Latihan. Apakah Gimana, Kakak Sasha? apakah bisa kita ambil dari John 3 ayat 16 itu, Gedi? Karena Yesus itu kan adalah the only begotten son, gitu, dari Bapa. Jadi hanya Yesus yang karena Yesuslah anaknya Bapa, maka kita bilang bahwa first fruit itu adalah Yesus. Oke. Di sini konteks first fruit adalah dia yang bangkit dari kematian. Risen from the dead itu jadi first fruit, Kak. Jadi kalau konteksnya risen from the dead, apakah Musa risen from the dead? Ya kan? Iya, betul. Jadi kalau betul. mau konteksnya lihat, kalau mau lihat dari kebangkitan, Musa adalah first fruit dari kebangkitan, betul nggak, Kak? Tapi kenapa Yesus dibilang first fruit juga? Nah, itu dia nggak ketemu, bentrok kan ini. Nah, ini harus ada yang menjembataninya, itu dia. Oke? Gimana? Sally mau coba reason? Belum dicek sih. Belum ya? Oke. Oke, mari kita lihat di sini. Jadi Cek tadi mesti gini ya Cek. Moses itu kan bilang hidup, mati, habis itu bangkit kan. Terus dia diangkat ke surga. Moses itu pertama dari Tuhan Yesus, artinya Tuhan Yesus bukan yang pertama dong. Betul, bukan yang pertama dibangkitkan, betul nggak? Iya sih. Itu dia kan. Artinya Musa bisa dibilang first fruit karena benar-benar pertama yang bangkit kan? Iya sih. Itu dia. Lalu pertanyaannya kalau Musa pertama, kenapa Yesus yang bangkitnya kedua? Ya, kok dia bisa disebut first fruit? Nah, gitu kan? Oh iya benar sih. Oke, bisa ya? Oke, mari kita lihat di sini ya. Pertama, mari kita lihat. Ini Yesus. Yesus ini adalah first fruit dari mereka yang sleep, betul? Di mana Musa sleep? A, B, atau C? B, Mici. Ini sleep kan, Musanya di sini kan? Artinya, apakah
Musa bisa bangkit karena siapa? Dan Yesus bangkit. Itu dia. Artinya apakah kebangkitan Musa di sini sangat bergantung Yesus nanti bangkit? Iya betul Mica, betul. Kalau Yesus nggak bangkit, misalnya Musa turun lagi, dia harus mati. Bagaimana? Kamu justru belum ngerti sih. Aku belum dapat. Belum dapat ya? Oke. Jadi apakah di sini Musa yang bagian yang slap ini? Salah satunya slap. Betul nggak? Apakah Iya, tadi betul. orang-orang ini yang slap ini bisa bangkit di second coming? Ini bangkit kan? Bangkit di second Iya. coming karena Yesus sudah apa? Jadi apa? Udah bang. First fruit. First fruit. Apakah Musa juga butuh juru selamat? Iya betul. Karena dia bagian Iya, orang iya, berdosa. Dia sembeli domba, dia rayakan feast, betul? Iya. Betul. Nah, artinya kebangkitan Musa ini karena nanti Yesus bangkit. Nanti. Oh. Kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, artinya Musa harus turun dari surga dan dia harus mati. Karena kebangkitan orang yang mati adalah karena Yesus bangkit. Kalau Yesus nggak bangkit, orang-orang mati tidak bisa dibangkitkan. Iya sih. Bisa ngerti? Oh, iya bisa G. Ah. Contohnya Jadi- kayak gini sih. Nah, silakan Sally. Kalau yang Passover itu kan kita rayakan Passover karena percaya Tuhan Yesus udah mati dulu. Mhm. Nah, kalau orang-orang dulu percaya, mereka rayakan Passover karena percaya Tuhan Yesus akan mati nanti gitu ya kan. Betul. Nah, artinya mereka harus rayakan Passover karena mereka percaya nanti. Nah, terus kalau ini sih mereka Musa orang yang bangkit di second coming itu mereka dulu rayakan first fruit yang buat mereka nanti mati karena Yesus sudah mati dulu. Nah, kalau Musa itu dia awalnya rayakan first fruit, tapi dia juga percaya kalau dia nanti akan bangkit gitu ya, Cik. Karena percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Bukan gitu, Sally. Coba gini, Sally. Ini kan misalnya nih, ini ada orang-orang Israel lah, salah satu orang Israel, dia sembeli domba kan? Iya. Karena dia percaya nanti Tuhan Yesus mati. Betul nggak? Artinya Betul. apakah dosa-dosanya juga diampuni walaupun Tuhan Yesus belum mati? Iya. Jadi apakah dia dapat benefit kayu salib? Iya, Boleh? boleh, Cik. Lalu saya di sini, ya kan? Iya. Saya bikin Passover lah di sini. Saya percaya bahwa Yesus sudah mati buat saya, betul nggak? Betul. Jadi bedanya satu nanti, satu sudah mati, betul nggak? Iya. Oke, sekarang kita mau bikin yang kebangkitan. Ini 1, 2, 3 Yesus bangkit di sini kan? Iya. Iya Cek. Nah, Yesus bangkit. Jadi ada yang hidup di sini. Nah, salah satunya di sini kan orang-orang pada mati kan? Nih orang-orang pada mati sebelum kayu salib kan? Walaupun dia rayain first fruit kan? Ini orang-orang mati. Lalu di sini orang-orang mati-mati juga kan? Iya. Iya. Orang-orang mati, sini kita mau bikin orang matinya. Nah, waktu second coming, ya, orang-orang ini ceritanya udah second coming ya. Ini di second coming, orang-orang yang mati ini nanti akan apa? Bangkit. Bangkitnya karena dulu Yesus apa? Yesus mati, bangkit. Yesus bangkit. Bangkit. Jadi kebangkitan orang di second coming itu karena Tuhan Yesus sudah jadi first fruit, menjadi orang yang pertama bangkit dari yang udah mati. Alasan kenapa orang bangkit, boleh? Iya. Lalu di sini ada Musa nih, Musa mati dulu kan, sleep kan dia. Iya. Lalu Musa sleep tapi dia bangkit. Karena nanti Yesus bangkit.
Kalau yang ini di second coming, Yesus sudah bangkit. Bangkit, iya. Kalau Musa bangkit karena nanti Yesus bangkit. Kalau yang di second coming bangkit karena Yesus sudah bangkit, makanya kita bisa bangkit. Gimana? Sama enggak? Iya. Ih, mantap sekali. Itu dia. Betul. Itu dia. Kalau misalnya Yesus enggak, misalnya di sini ya, Yesus enggak risen ya di sini. Enggak risen di sini ya, enggak bangkit. Bisa enggak ada second coming? Enggak ada. Bisa. Enggak Berarti bisa ada nggak yang bisa. bangkit kan? Diselamatkan, betul enggak? Iya, betul. Apakah kalau misalnya Musa nih sudah naik ke surga, apakah dia harus turun dan mati lagi? Iya. Karena Betul, alasan oke. kenapa dia harus bangkit nggak ada kan, Kak? Iya, karena Itu Yesusnya dia. nggak bangkit kan. Betul. Itu dia. Jadi mau nanti atau yang sudah, yang hidupnya sudah selesai Yesus bangkit, semua bergantung kenapa dia bangkit karena Yesus. Jadi artinya Musa adalah yang bangkit pertama. Memang betul, nggak salah kan, Kak? Kalau dia yang bangkit pertama, Kak, dari kematian. Betul. Betul. Ya. Tetapi Yesus adalah alasan kenapa semua orang bisa bangkit. Makanya Yesus first fruit, alasan kenapa orang bisa bangkit, Musa yang bangkit pertama. Beda nggak, Kak? Beda. Beda, itu dia. Beda. Tapi dua-duanya Iya, first iya. fruit. Musa first fruit dan Tuhan Yesus first fruit juga. Gimana? Berarti Musa adalah first fruit karena dia yang dibangkitkan pertama, ya kan, Betul. Literalnya memang benar-benar. Iya, literalnya. Tapi first fruitnya itu tetap Tuhan Yesus gitu kan? Karena kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit, ya berarti semua yang sebelum maupun yang sesudah itu tidak akan ada, sudah tidak ada lagi second coming, dan semua itu akan mati terus, ya, Gay? Betul. Jadi Yesus ini adalah alasan kenapa semua orang bangkit. Sehingga karena Yesus itu bangkit, makanya kenapa Musa itu walaupun dia sudah mati, dia dibangkitkan. Dan orang-orang yang percaya waktu sebelum ataupun sesudah itu akan mendapat benefit dari kematiannya ini, ya, Gay, ya. Betul, Kak. Oke. Kalau percaya kan, Kak? Iya, betul. Itu dia. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu makan ini roti, kalau kamu punya kehidupan ini dalam kamu, nanti saya bangkitkan. Betul nggak? Nah, iya, betul. Dan itu kebangkitannya karena Tuhan Yesus sudah jadi first fruit, Kak Sasha. Jadi apakah tiga piece pertama ini connect satu sama lain, Kak? Iya, betul. Nah, ini dia. Makanya ini, Kak. Ini semua the work of Christ dalam redemption kita. Ini yang tiga pertama, Kak. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi penting nggak? Apakah ini kalau misalnya istilahnya kalau ini nggak usah udah dipakukan di kayu salib, artinya kita nggak perlu dong pekerjaan Tuhan Yesus menebus kita. Iya. Nah, betul. Padahal kita masih butuh kan, Kak, untuk Kristus tebus kita kan? Iya, betul. Itu dia, Kak. Wow. Oke, hari ini udah mulai kebuka layer pertama first fruit ya. Nanti next kita mau belajar lagi layer yang lebih dalam lagi first fruit-nya ya. Gimana? Boleh? NC sama Sally ada pertanyaan? Jadi Cik, gini ya Cik. Coba. Orang-orang yang sebelum Tuhan Yesus, contohnya Musa, bisa bangkit karena percaya nanti Yesus akan bangkit. Nah, terus kalau orang-orang yang second coming itu bangkit karena percaya Yesus sudah bangkit. Betul, gitu aja. Iya, Cik. Itu dia. Gampang sebenarnya tadi. Tapi Iya, gampang kan? Dan bukan hanya tahu Yesus sudah bangkit, tapi percaya Yesus sudah mati dan sudah memiliki kehidupan yang lambang flesh and blood itu udah ada di dalam dirinya. Masih ingat kan? Kalau kamu makan roti ini, nanti kamu punya kehidupan itu.
kamu nanti akan dibangkitkan walaupun kamu mati. Masih ingat kan Sally yang ada dua life itu, life probation sama life hijau kalau nggak salah? Iya. Itu dia, itu dia. Jadi Dan di situ apakah aku bisa mau, dibangkitkan tuh karena apa? meat and drink. Bukan, yang kenapa bisa dibangkitkan? Karena Yesus sebagai apa? Oh, Yesus sebagai first fruits. Itu dia, betul. Dan dibangkitkannya selain saya memang percaya kehidupan Yesus dan kehidupan Yesus ada dalam saya, dan alasan yang paling penting kenapa bisa bangkitnya karena Yesus sudah bangkit. Ini ayatnya. Christ risen from the dead and become the first fruits of them that sleep. Jadi dia jadi first fruit dari semua yang telah tidur. Alasan kenapa orang bisa dibangkitkan. Nah, oke. Bagaimana? Apakah udah bisa ngerti tentang first fruit? Sekarang kita udah selesai ya akhirnya unleavened bread-nya. Panjang juga ya unleavened bread-nya ya. Oke, bagaimana? Boleh? Boleh ya? Bisa ngerti ya kalian tentang unleavened bread ya dan first fruit sekarang ya. Nanti kalau udah say first fruit, Pentecost, Feast of the Weeks, ya Feast of the Week. Lalu kalau udah selesai 4 feast ini, lanjut ke feast kelima, 6, 7, oke? Jadi kenapa JJ harus bahas 4? Karena 4 feast pertama ini connect. Jadi pas belajar 4 feast, kita stop dulu, baru ngerti 4-4-nya, udah ngerti 4-4-nya, lanjut 5, 6, 7, oke? Oke, mantap-mantap. Itulah rencana belajar-belajar kita ya. Nanti Cece akan kabarin kalau ada kelas dan atau enggaknya ya. Nanti lihat-lihat grup. Pokoknya kalian kerjain homework. Oh, homework time ya sekarang ya. Kata NCC, homework C. Oke, nomor 1. Nomor 1. Tunggu. Gedein dulu ya. Loh, mana ini? Oh, ini. Nomor 1. Nomor 2. Ini nomor 3 udah kayak kereta api ya, NC. Gerbongnya banyak ya, NC. Kenapa sih? Ini nomor 3 soalnya kayak kereta api ya. Iya, Ci, banyak banget. Aduh, NC pasti bisa. NC kan suka teka-teki kan, NC. Iya, Ci, seru, Ci. Oh, seru ya. Oke, that's good, NC. Oke, mau lihat lagi. Oke. Oke.
Oke. Oke, 5 nomor aja boleh screenshot sudah? Sudah nih, Cem. Oke, sekarang screenshot time. Time. Oh, satu lagi 6 lah. Oke, 6. 7 boleh, Gey. Boleh, Kak, boleh. Biar komplit ya, Kak. Iya. Ini Indonesia semua. Apa? Ya. Ini Indonesia semua. Satu tambah lagi kata Anti Syasha 7 biar komplit. Ini English, Cece Ya kasih sama ya, NC. Nggak apa-apa, Anti. Aduh. Cece kasih yang Inggris Indonesia. Karena oke. Oke, ini Indonesia semua. Udah. Oke, ini udah. Oke, Indonesia semua. Oke, 7 sudah. Silakan. Bisa ya?